Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damai, salam Pancasila. Senang sekali saya Anjana Demira hadir kembali menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Marhaban ya Ramadan, tidak terasa sudah hampir 1 bulan umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran juga menahan godaan, sehingga kini saatnya umat muslim untuk menyambut hari kemenangan dengan jiwa yang suci dan hati yang bersih. Nah, di momen ini biasanya perempuan, remaja, dan anak-anak ini yang paling heboh dengan godaan yang serba baru. Kayak misalnya baju baru, kue kering, dan gak lupa untuk bagi-bagi THR. Tapi tahu nggak sih, di sisi lain perempuan, remaja, dan anak masuk dalam 7 program prioritas BNPT Republik Indonesia loh. Kok bisa? Kalau kita dengarkan arahan Kepala BNPT Republik Indonesia tahun 2024 beberapa waktu yang lalu, beliau menyatakan bahwa 3 kelompok tadi sangat rentan terkena paparan ideologi radikal yang disebabkan berasal dari keluarga hingga lingkungannya. Buat yang mau dengar lebih jelasnya, kalian bisa kepoin YouTube channelnya Humas BNPT di sini ya. Masih belum percaya? Ini beberapa fakta kasus ekstremisme terorisme yang melibatkan perempuan dan sempat viral di media sosial. Salah satunya adalah yang pertama, seorang wanita berpistol berinisial SE yang mencoba menerobos Istana Negara Jakarta Pusat. Lalu berikutnya yang kedua, ada juga pelaku penyerangan tunggal seorang wanita berinisial ZA yang secara jelas masuk dan menyerang Mabes Polri. Lalu yang ketiga, ini ada juga wanita berinisial YSF yang menjadi pengantin bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dan yang keempat, yang terakhir ini juga sempat beredar informasi Polwan di Maluku terpapar paham radikalisme. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah akan ada lagi perempuan seperti mereka yang jelas-jelas sangat merugikan diri sendiri? Lalu di tangan perempuan yang berdaya seperti apa untuk bisa menciptakan sebuah kemenangan untuk generasi bangsa yang hebat? Nah, sekarang saya sudah duduk kembali untuk berbincang dengan narasumber yang sudah hadir. Kira-kira siapa ya? Well, di episode spesial menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, kita akan ngobrol dan berbagi ilmu di akhir Ramadan ini kepada 2 narasumber yang Masya Allah cantiknya luar biasa pada hari ini. Langsung saja kita sapa Ustazah Khotrun Nada Syatiri dan juga Ibu Arti Alifa. Assalamualaikum Ustazah, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang di Cafe Toleransi. Nah, pertanyaan pertamanya, udah pada serbu promo-promo belum? Untuk menyambut hari Lebaran. Aduh, kita gimana ya? Promonya udah? Belum dapat. Oh, masih banyak waktunya, sedikit lagi tapi masih ada waktunya. Okay. Nah, untuk pembuka, saya mau tanya nih sama Ibu Ustazah. Ya. Ustazah kan lagi sibuk banget nih ya selama bulan Ramadan, pasti jadwalnya padat, melakukan kegiatan dakwah ke berbagai negara, ke berbagai kota di Indonesia. Nah, kalau kita boleh tahu gimana sih Ustazah membagi waktu antara bekerja, lalu quality time bersama keluarga, khususnya di Ramadan ini? Iya, Masya Allah ya, Bismillah. Saya memang kalau di bulan Ramadan sebenarnya memang lebih saya kurangi aktivitas di luar rumah. Meskipun ada yang meminta, maka insya Allah sekemampuan saya sambungkan silaturahim tersebut gitu ya untuk kajian-kajian. Untuk ngaturnya sih sebenarnya bukan quantity yang saya dahulukan, tapi quality, kualitasnya. Karena kalau jumlahnya banyak, tapi ketika bersama
tapi juga seperti jauh kan jadi nggak ada hasil. Jadi saya lebih mementingkan adalah kualitas. Memang dalam 1 minggu itu pasti saya ada keluar kota, kemudian ada kajian-kajian di luar, dan kebetulan suami juga kan ada kajian-kajian meskipun beliau ini kajiannya kan malam. Jadi kami mencoba mengatur waktunya itu biasanya di waktu subuh bisa berjamaah. Kemudian sahur pastinya berjamaah bersama-sama. Nah itu yang kita lakukan. Ketika memang sedang ada bersama di rumah, maka kualitas itu yang kita jaga. Ada komunikasi, ada sharing cerita, dan ketika saya harus keluar, suami juga harus keluar, maka saling menghargai di situ, karena masing-masing kan punya kewajiban, itu aja sih. Nah itu tuh satu titik untuk sobat damai, meskipun suami istri sibuk, tapi tetap harus bisa menyempatkan waktu kualitasnya gitu ya. Betul. Nah saya juga penasaran nih untuk Mbak Arti, kalau Mbak Arti jadi ibu rumah tangga punya kesibukan lain, menjadi sekretaris dari Yayasan FKAAI ya. Nah mungkin di bulan Ramadan ini ada nggak sih perbedaan sehari-hari, dan mungkin bisa diceritakan juga sekretaris FKAAI ini seperti apa gitu? Kalau di bulan Ramadan ini pastinya beda banget ya aktivitas, karena kan kita udah bangun dari dini hari, sebenarnya sama sih sama Bu Ustazah, jadi lebih banyak ngumpul karena kita bangun udah dari sahur gitu. Terus juga sebenarnya waktu kerjanya juga jadi lebih singkat, jadi sore-sore tuh udah bisa cari-cari takjil bareng gitu kan, atau kadang-kadang bikin-bikin takjil, jadi udah ngumpul, udah siap-siap mau buka gitu kan. Jadi emang jadi lebih banyak waktu untuk kumpul sama keluarga gitu. Terus jadi ada lebih banyak acara-acara kumpul keluarga juga, yang mungkin kalau sebelum-belumnya gitu di bulan-bulan yang lain itu mungkin semua sibuk sama aktivitas masing-masing gitu, karena Ramadan nih biasanya memanfaatkan momentum untuk silaturahmi gitu-gitu gitulah. Untuk di kegiatan FKI juga kita juga, karena biasanya kalau kita ngumpul itu kan pertemuan kita itu kan seminggu sekali, dan itu kan di waktu siang ya. Jadi biasanya kalaupun ada makan tuh makan siang. Nah kalau di bulan Ramadan ini kita agak sorean ketemunya, biar ketemunya sekalian buka puasa bareng sama pengurus. Dan kita juga alhamdulillah di mulai Ramadan ini kita udah lagi mulai bikin kajian rutin gitu, Jadi untuk anggota beserta keluarga gitu, jadi bisa kumpul untuk hal yang lebih bermanfaat gitu. Iya memang indah banget ya kalau bulan Ramadan ini kita kumpul-kumpul, terus buka puasa bareng. Nah Sobat Damai, kalau kita ngomongin tema hari ini kan tentang perempuan berdaya bagi kemenangan generasi bangsa. Terbukti sudah kalau memang perempuan itu bisa melakukan segalanya secara produktif dengan ketulusan yang dimiliki tanpa pamrih. Setuju nggak Sobat Damai? Setuju nggak Ustazah? Setuju. Nah, saya penasaran lagi nih sama Mbak Arti. Mbak Arti ini kan merupakan salah satu perempuan yang terlibat dalam kasus terorisme di luar negeri. Bisa diceritakan nggak titik awal mula bisa masuk ke dalam kasus ini itu seperti apa? Mungkin di sini Sobat Damai masih belum banyak yang tahu. Jadi sebelumnya mungkin dari memang background keluarga saya ya, itu kan kami ini dalam menjalankan agama itu lumayan maksudnya orang tua saya ya lumayan menanamkan nilai-nilai keagamaan gitu selama membesarkan saya dan adik saya gitu, tapi dalam tidak dalam mungkin bubble tersendiri gitu. Jadi memang kita pernah masuk sekolah atau berkegiatan dengan bermacam-macam organisasi, misalnya organisasi keagamaan atau apa gitu. Jadi sangat terbuka sebetulnya, dan sangat antusias terhadap gerakan-gerakan perjuangan Islam gitu. Nah awalnya mungkin masih positif ya arahnya, namun mungkin ada satu momen di mana waktu itu mungkin tepatnya 2014 ya, itu ya ada gejolak-gejolak dalam dunia yang kalau di kita mungkin jadinya tuh sekarang tuh menjadi kayak ujian lah bagi kita gitu. Kemudian di situ orang tua saya ini dengan background demikian
mempunyai relasi lah ya, mempunyai relasi atau keterkaitan sama salah satu jaringan yang nantinya ya, waktu saat itu kan belum ya, nantinya dinyatakan sebagai gerakan yang dilarang gitu. Nah, kemudian di situ saya juga dikenalkan lah sama suami yang sekarang jadi suami saya gitu. Jadi kami ta'aruf di situ. Nah, jadi yang berawal dari kami hanya mungkin simpatisan, kemudian ketemu dengan simpatisan lainnya, akhirnya kita semakin kuat lah gitu ya sebagai seorang simpatisan, sampai akhirnya di tahun 2017 itu kami melakukan perjalanan ke Turki. Sebenarnya sih ke beberapa tempat di Eropa juga, kita ke Italia dan sebagainya, cuman di Turki ini memang kita sempat lihat-lihat ya kayak survei lah gitu, sempat survei. Karena di situ kan kita tahu yaitu perbatasan menuju Suriah, di mana saat itu banyak orang berangkat hijrah untuk ke Suriah. Sebenarnya kami belum sampai tuh, mungkin jagoan banget. Kita belum sampai, namun di situ saat kita menuju kembali ke Indonesia untuk pulang ke Indonesia itu, nah disitulah suami saya ditahan gitu, karena memang mempunyai histori sebelumnya pernah berangkat ke Turki dan untuk menyeberang ke Suriah juga, tapi gagal juga, makanya dideportasi gitu. Jadi pas keberangkatan yang kedua ini sama saya, ini kan karena saya menyertai ya, jadi saya waktu itu ikut juga ditahan gitu, dan selanjutnya ya melalui proses hukum. Kemudian dinyatakanlah bahwa jaringannya terafiliasi dengan jaringan dan segala macamnya itu, sampai akhirnya saya menjalani proses hukum itu gitu sejak tahun 2018. Kemudian saya mendapatkan vonis 2 tahun, dengan suami mendapatkan vonis 4 tahun. Kemudian saya jalani 2 tahun dan suami jalani 3 tahun gitu. Jadi seperti itu sampai 2020 berarti kalau saya. Sebuah pengalaman yang luar biasa sampai akhirnya berada di titik ini ya. Kalau dari tadi mungkin kalau untuk Ustazah sendiri mendengar cerita dari Mbak Arti, bagaimana menurut Ustazah sosok Mbak Arti yang sudah sekarang sampai titik ini sudah berani menceritakan pengalamannya? Iya. Masya Allah ya, bahwa semua orang tidak menginginkan hal itu, tapi ternyata harus dialami. Dan pastinya ketika itu saya nggak bisa ngebayangin bahwa beratnya gitu. Tapi saya meyakinkan satu hal, bahwa ketika Allah memberikan sebuah hal ujian, maka pasti Allah pun akan memberikan jalan keluar. Ketika Allah memberikan sebuah hal yang nggak kita sukai, tapi bisa jadi kata Allah itu adalah baik buatmu, agar aku ingin melihat bagaimana kekuatan hatimu, karena aku akan memberikan yang lebih besar daripada itu, lebih besar daripada apa yang kau harapkan gitu. Jadi maksudnya harus melewati proses itu sampai dengan titik ini gitu. Jadi makanya orang-orang sukses itu jangan dilihat kesuksesannya, jangan dilihat dia udah di atas tingginya. Bagaimana cara mereka untuk mencapai puncak tinggi itu tersebut, proses itu yang terkadang mereka tidak mengetahuinya. Sampai hari ini Kak Arti bercerita ini bahwa subhanallah gitu ya, bahwa memang udah sampai dengan titik kesuksesan yang mungkin digapai hari ini, ada sebuah tangga yang harus ditempuh, dan itu adalah sebuah hal yang gak enak. Tapi karena kesabaran, kekuatan, dan tidak menjauhkan Allah, insya Allah Allah memberikan ganti yang lebih indah daripada apa yang diharapkan. Amin. Tapi benar sih, proses setiap orang itu beda-beda, dan proses itu yang harus kita jalanin sebagai manusia, karena untuk mendapatkan apa yang kita inginkan nggak semuanya mudah gitu ya Ustazah. Nah, kalau dari sisinya Ustazah sendiri, bagaimana sih pandangan terkait keterlibatan perempuan dalam terorisme ini? Karena mungkin kita dalam hukum Islam, perempuan ini kan harus taat mungkin pada suaminya. Nah, jika apa yang dituntut suami ini tidak sesuai dengan ajaran gitu misalnya, sebagai perempuan ini kita apakah sebagai perempuan dan istri ya terutama, apakah kita bisa menolak secara halus dan sesuai agama tuh ajarannya seperti apa? Memang kan kodratnya seorang istri adalah harus taat kepada suami, dan bahkan dijanjikan oleh Nabi ketika perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kehormatannya, maka kan disampaikan sebuah ucapan kepada istri tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti,
masuk surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Jadi orang perempuan tuh sebenarnya mau masuk surga tuh gampang ya, dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan juga taat kepada suami. Jadi taat kepada suami itu adalah sebuah syarat untuk dia mudah masuk ke dalam surga. Cuma pada pelaksanaannya kan memang nggak mudah. Ada yang memang sesuai dengan jalur, alhamdulillah. Tapi ketika ada yang bertolak belakang kan akan menggoncang hati juga. Tapi selama tidak keluar dari syariat, maka memang istri wajib taat kepada suami. Selama tidak keluar dari syariat. Nah, karena dalilnya pun ada kan, kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan. Jadi seorang istri tidak wajib taat kepada suami apabila suami memerintahkan keluar dari syariat. Misalkan mohon maaf nih, suami memerintah untuk kamu nggak usah pakai kerudung deh. Istri perlu untuk mempertahankan bahwa dia ingin menutup auratnya. Atau misalnya udahlah nggak usah sholat misalnya, itu kan keluar dari syariat. Maka istri harus berprinsip bahwa ini adalah aturan Allah yang di atas segala-galanya gitu. Tapi memang dalam Islam diajarkan adab. Bukan berarti ketika suami menyampaikan, meminta sebuah kemaksiatan atau sesuatu yang keluar dari syariat, kemudian istri semena-mena gitu, semena-mena sembarangan. Oh kamu nih suami apa segala macam. Tentu dengan adab. Apa adabnya? Tetap laki-laki kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetap kedudukannya di atas perempuan dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, dengan komunikasi, ya itu yang harus didahulukan. Tetap apapun keadaannya, istri harus hormat kepada suami. Hormat kepada suami dengan cara kita bisa berdiskusi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi selama memang berdasarkan syariat, kita harus taat patuh terhadap dengan suami, tapi kalaupun tidak harus sesuai dengan adabnya juga, adab sebagai istri, sebagai perempuan. Nah, Mbak Erti, kemarin pada acara Rakernas BNPT RI lalu, Kepala BNPT sempat mengatakan bahwa kelompok perempuan, anak, dan remaja ini adalah sangat rentan terpapar radikalisme. Nah, sebenarnya kalau untuk dari sisinya Mbak Erti sendiri nih, apa sih yang memotivasi para perempuan untuk masuk ke dalam ideologi yang sebenarnya tidak seharusnya? Mungkin ya bisa banyak motivasi ya, yang saya kalau berdasarkan pengalaman ketemu kemarin ya, ketemu sama teman-teman dengan keterlibatan atau kasus yang berbeda gitu. Motivasinya sih sebetulnya macam-macam. Jadi ada yang memang karena ikut suami gitu, ada yang memang karena keinginan sendiri, terutama kalau yang masih muda-muda gitu, yang masih single-single gitu, itu biasanya memang karena kesadaran diri sendiri gitu. Mungkin itu sebetulnya mungkin semua manusia sebenarnya merasakan ingin bermanfaat gitu, ingin punya peran yang penting gitu, ingin melakukan sesuatu. Mungkin sebetulnya awalnya tergerakan itu pasti kan akibat kekecewaan terhadap sesuatu ya. Maksudnya mungkin bukan hal yang personal aja, tapi mungkin yang skala lebih besar, mungkin terhadap ngelihat sekitarnya, atau ngelihat negaranya, atau bahkan ngelihat saudara-saudara sesama muslimnya di luar sana gitu. Sebetulnya itu berawal, kalau saya rasa ya, berawal dari perasaan-perasaan yang sebetulnya positif dan sangat manusiawi gitu, punya ketergerakan itu. Cuman mungkin saat itu dengan emosionalnya kita gitu ya, ketemulah nih sama misalnya kayak narasi-narasi yang nggak seharusnya gitu. Apalagi di era sekarang yang informasi itu udah nggak ada limitnya gitu, sangat bebas, kita bisa dengan mudah lewat media sosial apa segala macam mencari berbagai macam informasi, tapi di situ juga minim filter gitu. Benar. Gitu. Jadi filter itu sebetulnya adanya ya cuma jadinya dari diri kita sendiri gitu. Nah, saat kita tidak bekali sama filter gitu, akhirnya kita akan sangat mudah terpapar gitu dengan narasi-narasi yang memang cenderung sengaja menargetkan pastinya kan perasaan-perasaan emosional itu gitu. Jadi disitulah mereka ketemu pembenaran-pembenaran untuk sesuatu yang sebetulnya nggak benar, tidak gitu. Benar ya. Benar sih, mungkin kalau kita bahas literasi digital ya, itu kan sekarang juga yang lagi digaung-gaungkan karena memang
digital itu sekarang kita bisa ketemu apapun dengan kita nggak tahu ini hoax atau bukan, dan bahkan jika seseorang yang literasi digitalnya belum bagus, mereka langsung aja gitu nangkap bahwa itu ternyata bukan hoax, dianggap itu sebagai suatu yang asli. Nah, membahas masalah juga perasaan-perasaan yang pasti dimiliki oleh seorang wanita gitu ya. Dan sekarang kan memang kelompok teror itu keterlibatan perempuan bukan hanya laki-laki sekarang ya, perempuan juga semuanya sudah terlibat. Namun adanya permintaan kuat nih yang berasal dari perempuan untuk mendapatkan kesempatan berjihad, seperti yang dimanfaatkan oleh organisasi teror ISIS untuk merekrut anggotanya. Nah, bagaimana tanggapan dari Mbak Arti juga, perempuan ini yang seharusnya dilindungin malah jadi senjata organisasi teror tersebut? Emang itu menarik banget ya, maksudnya setelah melihat kan mungkin ini juga sebenarnya penilaian seperti ini kan berangkat dari cara kita memandang perempuan juga ya. Gimana kita memandang perempuan itu kadang tuh hanya dalam satu frame bahwa perempuan itu lemah lembut atau pokoknya hanya urusan-urusan yang feminin aja. Pasti kan nggak mungkin perempuan itu punya semangat atau punya bahasanya mungkin giroh gitu. Giroh untuk berjuang gitu. Jadi sehingga pas apa namanya, ketika kita nggak sadar bahwa ternyata perempuan punya kayak gitu, ada pihak yang sadar ternyata perempuan juga bisa dibangkitkan giroh dan semangat juangnya itu dan dimanfaatkan gitu sama mereka. Nah, saya penasaran juga nih mau nanya sama Bu Ustazah, kan kalau kita ngomongin radikalisme, terorisme ini kan apa ya, bisa dikatakan juga sebagai bom waktu. Jadi ini bisa menghancurkan generasi bangsa juga jika ternyata semudah itu untuk istilahnya merekrut perempuan, anak dan remaja yang terdoktrin gitu ya. Nah, kalau dalam ajaran agama sebenarnya apa sih yang sebaiknya kita perkuat nih untuk benteng diri kita yang dapat meyakinkan bahwa tidak mudah untuk terprovokasi? Ya, pertama tentunya dalam Islam itu kan ada sebuah keimanan ya, bahwa ketika kita menjalankan semuanya penuh dengan keimanan, kita percaya dengan apa yang sudah Allah tentukan, percaya dengan apa yang sudah Nabi atur gitu ya, itu semuanya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya keimanan ini menjadi pondasi dasar pertama. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar kita percaya kemudian kita juga beriman, tapi harus ada pengetahuan. Seperti tadi yang disampaikan sama Kak Arti, bahwa jangan mengambil semua informasi yang mentah-mentah. Kita harus pondasikan diri kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, yang apakah jihad ini memang benar-benar jihad fisabilillah atau memang mengatasnamakan jihad. Jadi ada yang benar-benar pure jihad, ada yang mengatakan ini jihad gitu ya, atau memang misalnya ini hanya mengatasnamakan aja, sehingga kalau kosong tanpa ilmu maka mudah akan terbawa arus. Jadi yang kedua ini tentang ilmu adalah bahwa kita harus terbuka, kita open mind gitu, bahwa jangan kita berpikirnya itu satu arah, tapi kita harus membuka diri kita dan kita ada ajang berdiskusi dan sebagainya. Contoh, di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada sebuah percakapan antara seorang sahabiah atau sahabat perempuan yang mengadu dan meminta kepada Rasul, karena kan dulu zaman Nabi itu kan benar-benar jihadnya tuh murni gitu ya. Rasul, enak sekali kaum laki-laki, mereka ketika wafat di medan perang mereka mendapatkan pahala jihad yang besar sekali pahalanya. Lalu kami kaum perempuan bagaimana gitu? Kami juga ingin perang, kami juga ingin terjun ke medan perang, jihad, menegakkan agama Islam. Kemudian baginda Rasul memberikan pertanyaan kepada perempuan tersebut. Saya mau bertanya, kata baginda Rasul, apakah engkau memiliki orang tua di rumah? Ataukah engkau memiliki anak yang harus kau urus? Maka ketika kau urus orang tua, kau urus anak, itu pun termasuk jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, jangan anggap remeh ketika engkau mencoba memperhatikan korban-korban jihad yang sedang berperang di jalannya Allah. Mereka kembali misalnya, kemudian kau rawat, kau siapkan makanannya, kemudian kau support dan sebagainya, itu pun juga termasuk jihad fisabilillah. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa jihad itu harus terjun ke medan perang, kemudian mohon maaf kalau zaman dulu memang murni jihadnya jelas, musuhnya jelas ya. Musuhnya jelas. Tapi kalau sekarang ini kan khawatirnya mengatasnamakan sebuah narasi tadi yang disampaikan, akhirnya oh gitu ya, yaudah deh gampang nih masuk surga gitu ya. Padahal kita harus mengetahui betul apa sih yang namanya jihad. Nah jadi kita harus betul-betul
iman, iya itu pondasi pertama. Yang kedua, yuk kita membuka pikiran kita, membuka mindset kita, dan ayo kita berdialog, kita berdiskusi bahwa apa sih yang disebut jihad sesungguhnya di akhir zaman sekarang. Karena zaman dulu, zaman Nabi beda loh dengan sekarang. Iya benar. Nah, apalagi betul tadi musuhnya jelas. Kalau sekarang ini bagaimana nih, musuhnya harus jelas dulu gitu ya. Nah itu mungkin gambarannya. Iya benar. Berarti kita sebagai kaum perempuan ini harus tahu jihad ini seperti apa, dan ternyata bagi kaum perempuan juga banyak kok jihad yang lain. Betul, Gak harus turun ke medan perang gitu ya. Karena perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang kan. Nah itu yang harus kita pengetahuan kita tentang parenting, bagaimana membesarkan anak, bagaimana kita sebagai istri di zaman seperti ini ngerinya. Iya betul. Karena kalau kayak kita ngejagain anak aja itu termasuk jihad tuh. Kayak anaknya suruh sholat susah banget, tapi dengan kita effortnya berjuang itu juga ternyata jihad. Ketika mendidik anak-anak menjadi seorang yang mengetahui Allah, mengetahui tentang agama Islam, maka itu pun termasuk jihadnya seorang ibu. Jadi memang perannya sangat besar sebenarnya perempuan. Nah kalau dari awal sampai sekarang kayak kita ngomongnya serius banget nih ya Ustazah. Kalau biasanya nih Mbak Erti sama Ustazah kita bisa minum kopi. Cuma kan sekarang lagi puasa. Jadi gimana kalau kita santai-santainya dengan menjawab tantangan dulu nih yang udah disiapin sama tim podcast. Main games. Nah jadi ini ada 2. Nanti kita pinta dari Ustazah dan juga Mbak Erti pilih salah satu. Kira-kira di antara 2 tantangan ini pilihnya mau yang mana? Coba kita kasih lihat. Mau yang mana? Oh ya. Boleh dipilih. Yang ini. Itu. Oke, saya ini berarti ya. Nah, tapi ini bukan sembarang kertas, jadi boleh Nah, ada challenge. Ada challenge-nya. Saya pikir kue lebaran tuh saya mau dikasih kue lebaran gitu. Saya dapat baju lebaran. Oke, challenge-nya. Nah, mungkin Ustazah dulu nih. Challenge-nya bisa dibacain dulu ke Sobat Damai. Masya Allah ya, saya dapat challenge hari ini bersolawat tentang kemuliaan bulan Ramadan. Bersolawat ya tentunya terkait dengan baginda Rasulullah SAW ya. Dan ini terkait dengan bulan Ramadan. Sebenarnya kalau solawat tentang bulan Ramadan harusnya itu saya ingin membacakannya ini di awal Ramadan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti saya coba menyampaikannya terkait dengan masih gembiranya kita menyambut Ramadan dan sebentar lagi kita mau masuk ke Hari Raya Idul Fitri ya. Ini challenge-nya sekarang nih. Challenge-nya boleh dibacain dulu kalau Mbak Erti apa? Kalau yang ini challenge-nya membuat pengelolaan uang THR untuk lebaran. Aduh. Harusnya kebalik nih, harusnya pengen dengar suara Kartin soalnya. Aduh, Masya Allah. Iya udah boleh, kalau gitu Ustazah dulu. Baik, saya kalau bersolawat itu identik dengan baginda Rasulullah SAW, dan saya ingin mengajak juga kita yang di sini dan juga sahabat semuanya untuk kita ingat bahwa Ramadan itu ada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada untuk umat yang lain. Jadi Ramadan itu hadiah buat kita, hadiah istimewa dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu bersyukur ketika kita sudah menjalani Ramadan dengan penuh upaya meningkatkan ibadah, dan besok adalah bulan Hari Raya Idul Fitri, adalah momentum kita berbahagia, dan itu semuanya adalah untuk kita, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah karena bersolawat, saya mencoba menjalankan challenge-nya bersolawat kita untuk baginda Rasulullah SAW. Itu suaranya kayaknya gimana ya? Ih, gak apa-apa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wah, merdu sekali. Segar sekali kita. Gak enak nih mau menjawab yang ini. Gak apa-apa. Itu juga penting loh buat betul. kaum ibu nih. Gimana nih kita baginya nih. Perlu kertas nggak untuk nulis atau boleh nih? Iya, karena kita sekarang lagi momentum kita akan dapat THR nih. Iya. Ini pertanyaannya sampai dicatat gini nih, THR-nya berapa ini? Berdoa siapa tahu THR-nya banyak. Apa ya? THR. Cuma saya kemarin sempat baca juga, misalnya nih kan suka kita ngasih THR buat anak. Banyak nih anak kita dapat THR. Nah,
biasanya THR ini kan suka dipakai sama orang tua. Iya. Tapi saya sempat baca kemarin bahwa THR itu tidak boleh ya dipakai sama orang tua. Iya. Iya. Gimana tuh ya? Kadang-kadang gitu tuh ada yang ketika anaknya dapat THR, ayo sini setoran sama ibu gitu ya, setoran sama gitu ya. Iya, sebenarnya kan THR itu adalah sebuah tradisi yang bagus ya, bahwa kita bergembira dan di antara bergembira adalah memberikan hadiah. Hadiah relatif nilainya dan tahabbu. Memang kata Nabi tuh ayo ngasih hadiah, nanti akan menimbulkan rasa cinta. Kita nih ngalamin gitu kayak masih kecil dikasih uang tuh kayak seneng gitu kan. Dan kayaknya mohon maaf ya, kayaknya ada sebuah kezaliman aja gitu bagi anak kalau sekiranya itu uangnya si anak yang dimana dia bergembira. Bahkan anak-anak itu kan biasanya ngitungin tiap hari berapa gitu ya. Ya janganlah, karena sebuah kebahagiaan kan bagi anak ketika mereka mendapatkan THR itu. Jadi orang tua harus jaga amanah gitu tuh, ya. Sobat Damai, jangan dipakai THR anaknya ya. Boleh. Udah nulis nih ya, kira-kira kalau saya dapat THR. Sebenarnya agak bingung karena udah berapa lama ini kan bukan jadi yang mendapatkan THR ya, yang membagikan THR. Alhamdulillah. Jadi paling kalau misalnya dapat uang THR, pertama mungkin bisa beli baju lebaran ya. Betul. Apalagi kalau dikasihnya jauh-jauh agak sebelum lebaran, jadi masih sempet cari-cari. Terus yang kedua tadi buat anak-anak. Iya, betul. Karena emang bener banget Ustazah seneng gitu ngeliat anak-anak tuh mereka kadang-kadang nggak ngelihat nilainya ya. Yang penting lembarannya banyak. Padahal 2000 semua nggak apa-apa gitu. Seneng aja ngeliatnya mereka kan. Abis itu ya pastinya kalau misalnya ada sisa rezeki kita berlebih, mungkin baiknya disedekahkan gitu kan, menjadi harta yang lebih abadi. Iya betul. Ini bener banget tuh harta yang abadi, karena harta kita memang harta yang kita bagi kepada orang lain. Iya, benar-benar. Jadi itu tadi tantangan kita nih untuk Ustazah dan juga Mbak Arti. Jadi kalau nanti kita dapat THR nih, bagi-bagi THR juga, alhamdulillah rezeki kita makin banyak. Amin. Bisa bagi-bagi THR juga. Nah, Ustazah, kalau kita ngomongin perempuan, kan memang zaman sekarang nih, tadi mungkin kita setiap hari ngeliatnya handphone, nggak lepas. Tapi peran media sosial di terorisme ini kan ternyata cukup penting, sangat besar gitu ya. Ada nggak sih mungkin bisa diberitahukan kepada Sobat Damai untuk kita mengontrol diri gitu pada saat kita ngeliat media sosial, jangan mudah terprovokasi gitu, seperti apa? Iya, sebenarnya yang ditanya tadi sudah ada dalam Al-Quran ya, bahwa Allah tuh mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, nih untuk orang-orang beriman harus menjadi warning nih. Kalau kita mengaku beriman, maka ambil apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau dapati sebuah berita dari orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang belum tentu benar semua gitu. Orang fasik itu adalah orang yang terkadang dia suka melakukan hal-hal dosa-dosa kecil. Dan memang kebanyakan manusia tuh sukanya khilafnya tuh banyak banget ya, nggak bisa lepas dari dosa gitu. Ini sebuah isyarat bahwa kalau kalian mendapatkan berita dari orang lain, maka fatabayyanu, jangan langsung percaya, maka tabayyun dulu. Kalau mendapatkan berita di media, jangan jadikan itu sebuah pembenaran gitu. Harus kita telaah dulu, harus kita cek dulu. Dan bahayanya lagi nih sekarang adalah sudah menjadi sebuah kebahagiaan ketika dia sudah mendapatkan berita dan dia langsung share. Itu seolah-olah iya, itu seolah-olah kebanggaan, cepet banget gitu. Main duluan gitu sama orangnya. Itu saya duluan tuh yang dapat beritanya. Itu yang paling bahaya. Dan belum tentu itu benar gitu. Nanti kalau kita mau benar-benar sebagai muslimah yang kafah, muslimah yang kafah, ayo semua berita yang masuk ke dalam kita, baik ke handphone tadi sudah disampaikan ke Arti bahwa kita nggak bisa menfilter, kita nggak pengen cari tahu, cuma tiba-tiba nongol sendiri gitu. Nah itu kitalah yang harus membentengi, kita merem bahwa nggak mau menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Sehingga tabayun dulu, bener nggak sih ini? Kalau memang masih ragu ya jangan dibagi gitu, karena kan khawatirnya kita menyampaikan sebuah kesesatan dilakukan, kita ikutan dosa. Lain soal kalau kebaikan kita sampaikan, diikuti, nah kita dapat pahala. Nah itu yang, makanya jariah. Itu yang hati-hati. Jadi jangan kita sungkan untuk bertabayun, cari tahu dulu kebenarannya. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana lingkungan. Jadi komunitas itu sangat penting saat ini. Jadi ayo kita buat sebuah komunitas yang sudah jelas kemana arahnya. Kajian-kajian itu kan udah banyak banget sekarang. Ayo kita datengin. Jadi kita nggak salah nih gitu. Dan kalau ada informasi-informasi yang sekiranya masih abu-abu, kita ada tempat bertanya. Nah itu jadi perlunya ada komunitas yang seiring sejalan, jangan sampai salah, dan juga perlunya ada guru pembimbing. Guru pembimbing juga yang benar-benar harus jelas juga gitu ya. Nah itu setuju. Jangan akhir zaman ini banyak nanya deh sama guru-guru, ini boleh nggak sih
Ini bener nggak sih? Nah, Gurunya itu jangan Syekh Google. gurunya jangan saya Google. Jadi harus benar-benar yang sanatnya keilmuan itu jelas. Itu dia. Milenial zaman sekarang gurunya adalah Google. Aduh, itu yang harus kita hindarin gitu ya. Nah, menarik sih. Mungkin kalau untuk Ustazah ini kan sebagai seorang pendakwah gitu ya. Bagaimana sih kan sering memberikan materi tentang ilmu agama kepada perempuan ini khususnya ya. Karena kan untuk memahami satu perempuan aja sulit gitu ya. Gimana untuk memahami banyak sekali perempuan gitu. Nah, ada nggak sih kunci dari Ustazah yang mungkin sering gitu disampaikan untuk yang mendengarkan, untuk harmonisan, toleransi gitu. Sebenarnya yang disampaikan itu adalah yang sebisa mungkin relate dengan kehidupan kita gitu. Karena kan tujuan kita dakwah itu kan mengajak ya, mengajak ayo kita menjadi muslimah yang lebih baik. Ayo kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Ayo kita sebagai muslimah mengupgrade kualitas kita. Jangan jadi perempuan yang cengeng, jangan jadi perempuan yang mohon maaf yang jahil, yang bodoh gitu ya. Dan bodoh ini sangat luas. Artinya bukan berarti mohon maaf nih, ketika ada seseorang yang belum memiliki sekolah, nggak lulus SD misalnya, bukan berarti dia bodoh. Dia bisa menjadi pintar apabila dia mengupgrade kualitas dirinya dengan tetap duduk-duduk di kajian. Karena ilmu yang abadi itu kan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama. Dan bahkan mohon maaf bisa dikatakan jahil ketika mohon maaf dia studinya tinggi, tapi dia tidak membuka mata hatinya. Kemudian dia tidak bisa mencoba membuka pikirannya sehingga dia sempit berpikirnya dan tidak memberikan peluang-peluang untuk diskusi orang lain. Artinya dia tidak membuka diri untuk bisa berdiskusi kepada orang lain. Jadi sempit pemikirannya. Jadi kalau saya sebagai pendakwah ya, materi yang saya sampaikan ringan. Minimal bagaimana mereka menjadi wanita yang kuat. Mereka wanita yang tidak lari dari Allah. Mereka adalah perempuan-perempuan yang tetap menjaga koridor-koridor sesuai dengan syariat. Dan yang biasa saya sampaikan adalah terkait dengan masalah bagaimana kita sebagai perempuan itu kan kita sebagai diri kita sendiri, kita sebagai ibu buat anak-anak kita, kita sebagai anak bagi orang tua kita, dan kita sebagai istri buat suami, dan kita sebagai diri kita buat teman-teman. Nah, bagaimana tuh menjalankan itu supaya semuanya seiring sejalan? Biasanya itu yang saya sampaikan. Jadi lebih aman, jadi damai, nggak ada keributan gitu ya. Bahwa kita tahu deh masing-masing kita tugas kita tuh apa. Nah itu jadi insya Allah tujuannya menyampaikan adalah bukan berarti saya lebih baik, tapi untuk mengingatkan diri kita juga bahwa kita harus menjadi perempuan yang lebih tinggi kualitasnya, terupgrade kualitasnya, baik kepada siapapun. Dan bisa bermanfaat juga untuk bisa lingkungan bermanfaat sekitar. Ya, otomatis itu. Nah tadi mungkin kalau kita ingat ya Sobat Damai, di awal Bu Arti sempat bercerita bahwa dari kasus Ibu Arti, Mbak Arti sendiri ini kan sangat berpengaruh dari keluarga besar gitu ya. Lalu langkah apa sih ke depannya yang akan Mbak Arti ambil mencari kebaikan di jalan Allah dan bisa mewariskan ilmu agama juga untuk penerus keturunan selanjutnya? Pastinya terus belajar ya, maksudnya ya orang tua saya juga sebenarnya selalu menasihatkan untuk ya belajar itu kan nggak ada stopnya gitu. Akan ada aja selalu hal yang kita belum tahu gitu, bahkan semakin belajar semakin kita nggak tahu gitu. Nah jadi itu sih kedepannya tuh untuk terus belajar. Kita sebagai perempuan itu tadi harus menyadari bahwa nggak bisa sekedar mengikuti perasaan aja atau jadi cengeng atau jadi itu gitu loh. Menjadi perempuan kuat itu kan bukan cuma maksudnya mah kuat fisik betul. Tapi kuat mentalnya, kuat daya pikirnya gitu. Jadi itu aja sih, lebih banyak belajar lagi ke depannya, terbuka untuk banyak sumber-sumber ilmu supaya kita bisa lihat banyak perspektif gitu. Kita lihat banyak sudut pandang. Jadi kita bisa milah-milah gitu. Terus kita juga lebih bangun filternya lagi lah gitu. Karena kita hidup di zaman yang semakin tidak ada filternya. Jadi kita bangun itu filter itu sendiri. Ya mungkin itu ya mempertebal keimanan itu tadi gitu untuk menjadi filternya. Benar. Betul nih, kuatnya bukan kuat fisik ya, tapi kuat hati. Itu yang paling penting sebenarnya. Kuat hati, belajar terus belajar karena ilmu memang nggak ada ujungnya ya Mbak Arti. Nah terakhir nih untuk Mbak Arti dan juga untuk Bu Ustazah gitu ya, apa sih sebenarnya makna perempuan dan
apa arti dari perempuan di Indonesia? Boleh. Silakan. Oke. Masya Allah ya. Ini kita kalau bahas tentang perempuan, nih mohon maaf bukan berarti tanpa mengurangi rasa hormat kepada para laki-laki ya, bahwa sesungguhnya perempuan ketika terlahir ini adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa disadari perempuan itu memiliki sebuah power, memiliki sebuah kekuatan. Pertama, perempuan ini jelas dia mengandung, melahirkan, menyusui. Kemudian dalam ayat juga disampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah memang dalam artinya laki-laki di atas perempuan, tapi makna sebenarnya adalah laki-laki itu pengayom perempuan, artinya melindungi perempuan. Kemudian juga kenapa di dalam Islam itu ibu itu sampai dikatakan tiga kali. Nah, itu adalah sebuah rahasia di dalam Islam, bahwa keistimewaan yang didapati bagi perempuan ya, bahwa kita dilindungi dan harus dilindungi oleh baik kaum laki-laki ataupun sesiapa kita gitu. Kemudian yang kedua, memang perempuan ini memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi bisa membawa sekian kilo bayi dalam kandungan, menyusui dan berkali-kali gitu. Kemudian juga bahkan perempuan bisa melakukan hal yang macam-macam dalam satu waktu yang bersamaan kan. Itu kita akui semuanya, dan alhamdulillah juga perempuan ini juga dimuliakan dalam Islam. Kenapa? Kalau kita mengambil garis lurusnya adalah bahwa karena perempuan ini harus menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau perempuannya lemah, perempuannya gampang goyang, bagaimana untuk mendidik calon generasi penerus? Jadi kenapa itu hikmah besarnya dalam Islam? Kenapa perempuan sangat diagungkan, dimuliakan dengan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu ini harus menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Anak-anak ketika terlahir nggak bisa apa-apa. Yang memang harus membimbingnya menjadi anak ini kuat, anak ini bisa gitu ya, adalah seorang ibu. Nah, oleh karena itu ibu harus harus punya sesuatu modal utama, bersyukur, kemudian juga tidak berhenti untuk belajar, dan ketiga juga harus membuka pikirannya bahwa kita harus banyak-banyak berdiskusi untuk mencetak generasi penerus. Ingat, al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Nah itu tuh, dibalik hikmah yang istimewa dalam Islam, itu tuh tujuannya. Setuju banget. Yeah. Mungkin jawaban saya juga tuh udah terangkup dengan sangat indah sama Bu Ustazah ya. Itu juga karena saya rasa saya sebagai pernah menjadi anak ya, bukan masih anak ya, sampai saat ini masih anak juga gitu, walaupun udah beranjak dewasa. Tapi ya bagi saya juga ibu itu bukan cuma madrasah yang pertama, tapi madrasah yang utama gitu. Buat saya, kayak walaupun saya mendapatkan pendidikan lainnya di luar, tapi saya rasa diri saya ini terbentuk ya karena itu, karena ibu gitu, karena sosok perempuan pastinya gitu sih. Jadi penting banget untuk kita sebagai perempuan untuk menyadari tujuan kita nih di dunia gitu, supaya kita bisa fulfill purpose itu. Iya betul. Betul sih, itu udah sangat terangkum sekali sosok perempuan oleh Ibu Ustazah dan juga Mbak Arti gitu ya, karena perempuan ini memang sangat istimewa. Bahkan juga sempat ada yang bilang bahwa sebuah rumah itu tidak ada nyawa kalau misalnya perempuannya tidak ada perempuannya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada tanpa mengurangi rasa hormat, cuma memang perempuan sangat luar biasa gitu ya. Nah Sobat Damai, kalau kita berbicara soal perempuan memang itu sangat luar biasa, dan di hari kemenangan ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan semua bergandengan tangan dalam merayakan kemenangan atas diri sendiri dan menyambut kedatangan kesempatan baru. Dan untuk kesempatan yang suci ini, kalian perempuan di luar sana, ayo kita sama-sama untuk menjadi pribadi yang tangguh, komitmen terhadap diri sendiri agar menciptakan lingkungan yang positif dan terus menebarkan ketulusan cinta serta harmoni untuk generasi penerus bangsa. Karena percayalah, perempuan bukan untuk diprovokasi, tapi untuk dilindungi. Nah, terima kasih banyak juga kehadiran di sini kepada Ibu Ustazah dan juga Mbak Arti. Dan kami keluarga besar BNPT Republik Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Akhir
akhir kata, saya Anjana Demira bersama dengan Ustazah Kotrunada. Saya Arti Alifah. BNPT Melindungi Perempuan, Anak Remaja Indonesia. BNPT hadir untuk Indonesia.